Nah ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi khotimah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya awali kajian kita ini dengan menuturkan tentang satu riwayat kisah, sehingga mudah-mudahan dengan dikisahkan kieu mah biasanya cepat, ini banyak gampil. Nah, komo geus sarepuh kieu mah gitu kan. Mun pandi ditu mah ibu-ibu teh karunya mun ngaji teh sok barho, begitu bubar poho pan jamaah di dia mahnya can bubar geus paroho. Nah, mudah-mudahan disampaikan kisah ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat luar biasa. Nah, kisahnya itu berkisah tentang seorang kakek-kakek yang sudah tua renta, aki-aki nunggu kolot. Tong silih tunjuk, tong silih tunjuk. Ingat dengan aki-aki teh, tahu lah begitu kan. Pan sarua. Iya mah di ditu. Jadi di Arab mah aneh aki-aki teh karolot. Di dia mah alhamdulillah pan aki-aki teh nya teu ngarora. Begitu. Jadi diceritakan tentang seorang kakek-kakek yang tua renta. Ya. Tong ningarali ka dieu ieu mah lalucu kieu ieu mah ya. Alhamdulillah. Ieu mah di harita begitu. Kakek-kakek yang sudah tua renta, ya, saking panjang umurnya sampai naon itu Pak, alis ya, alisnya betul ya, alis matanya itu bukan hanya putih, wajib mana putih ukul gitu. Harusnya ada bodas, berarti ada bodas kolot pisan, alis matanya itu menutupi matanya, kebayangnya, insyaallah ya. Jadi saking tuanya, karena usianya itu lebih dari 100 tahun Pak, begitu. Jadi menutupi menutupi matanya begitu gitu. Hidup dalam keadaan miskin, yang dalam kesehariannya itu orang tersebut hanya mengandalkan belas kasihan orang lain dengan cara meminta-minta. Kabayangnya bagaimana? Jaba kolot, miskin, meminta-minta. Tambah lagi satu lagi plusnya ada, ya. Meski dalam keadaan tua, miskin, tapi anger cunihin. Apa itu cunihin teh? Ya begitu. Jadi setiap melihat perempuan itu gitu, cunihin teh. Jadi setiap melihat perempuan, maka matanya itu selalu begitu. Dia pan halisnya halangan tuh. Jadi dia singkap halisnya nepikeun kaki itu. Wah, begitu, Pak. Kalau kabayangnya kaciptanya cunihin sok tepak toel oge bahasa urang mah curak colek ka perempuan teh. Terbayang oleh Bapak betapa naon? Soal ibunya, betapa sorry ibu, betapa pikas sebelumnya bapak-bapak itu sanes maksudnya teh, betapa hinanya kan, betul ya? Sudah matua, kemudian miskin, cunihin deh, lamun cek bahasa orang disebut naon tanu kieu? Aki-aki durus tunyum cenah orang-orang mah nyebut teh begitu kan ya. Itu tapi henteu pandi dia mah henteu teu aya di dia mah. Ya kan sakira lucuna gitu kan. Itu mah coba aki-aki sudah tua renta, miskin, tambah tadi lagi ya kan. Ya keburukan dialamatkan kepadanya. Nah, Bapak Ibu-ibu ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Siapakah orang ini? Mangga eta mah PR, ya kan? PR. Usah ayeuna keresep mere PR ka jamaah teh. Ya kan? Ulah usah wae atuh maca teh sok ayeuna mah jamaah PR tah. Siapa orang tua itu namanya? PR teh hiji. Yang akan saya sampaikan di sini mah tentu nih ada pelajaran penting ya, Pak. Orang tua tadi usianya panjang, kemudian dalam keadaan miskin tadi terhinakan kehidupannya ini, tentunya dia tidak mendapatkan hal itu ya dengan percuma bahasa orang mah. Tapi ini adalah merupakan efek yang terjadi ketika orang tersebut pernah mencela, mencaci, memaki sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Sahabat tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya kan? Seorang sahabat yang termasuk di antara sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk beliau juga keturunan yang nyambung dengan Rasul, termasuk paman dari Rasulullah SAW yang sangat hebat luar biasa perjuangannya dan loyalitasnya. Nah, salah satu di antara kehebatannya beliau itu adalah seorang apa? Pemanah yang sangat
ulung berdasarkan doa dari Nabi SAW, ya kan? Allahumma saddid, ya kan? Ya Allah, berikan kepada siapa? Sa'ad ini ketepatan dalam melemparkan panah. Bahkan ada riwayat yang mengatakan beliau itu bisa mengalahkan musuh hanya dengan satu anak panah. Ayo nerangkeun, jadi satu anak panah kalau beliau lontarkan bisa 2-3 orang tembus, Pak. Luar biasa. Ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu panah lontarkan tembus sampai 3 orang. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa anak panahnya satu, kemudian dia tembus, kena ke musuh, ambil lagi, kena lagi sampai seperti itu. Nah, singkat cerita anak, gitu kan? Itu kehebatannya. Beliau termasuk di antara sahabat yang mulia. Saha namina tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Tadi mah orang yang mencelanya, memakina, itu PR-nya. Oh, ibu siapa tuh di antaranya? Nah, selanjutnya beliau juga termasuk di antara sahabat yang mana didoakan oleh Rasulullah SAW, termasuk sahabat yang doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panuran teh kitunya. Judul kita di flyer kita tuh judulnya teh naon? Katingali tara maraca artinya teh. Ya kan? Judulnya teh agar doa cepat terkabulkan. Nah, di sini kita berbicara tentang sahabat Nabi SAW yang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti sebelum ke sana ya, sebelum ke saat ini nanti ya ini kita dibelakangkan saja. Tadi kembali kepada tadi. Kenapa si kakek itu mendapatkan kehinaan yang begitu luar biasa? Karena beliau pernah mencaci maki Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pelajaran penting, Pak. Orang sambungkeun jeung politik udah ayeuna. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini diberikan amanat oleh Umar bin Khattab untuk memimpin satu daerah di Kufah. Gitu. Begitu masuk ke satu daerah di Kufah, beliau menjadi gubernur di sana. Namanya juga manusia, pro dan kontra itu pasti selalu ada. Nah, iya pemimpin teh hebatnya. Ada yang mengatakan bahwa tembus surat kepada Umar bin Khattab yang menceritakan tentang buruknya kepemimpinan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang ke mejanya, berbahasa orang bahasa tadi Umar bin Khattab. Kemudian ternyata hebat Pak, begitu Umar bin Khattab nih ya, pemimpin yang sangat luar biasa, mengayomi rakyatnya dan senantiasa tadi mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan secara pribadi dan golongannya. Tong tarik ting. Ya kan seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya iya hebatnya Umar bin Khattab, Pak. Ketika datang yang seperti itu gitu, Umar langsung memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'ad bin Abi Waqqas diberhentikan. Hebat, Pak, ya. Sana sepeda ada ini langsung berhentikan, tidak, tapi Umar bin Khattab ingin meng-cross check kebenaran apa yang terjadi. Tak eta pemimpin teh kudu kitu, dicopot dulu dari jabatannya. Biar apa? Biar kalau orang sudah dicopot jabatannya, kan mau mengadukan teh bebas karena dia sudah tidak menjabat. Karena ya kalau orang itu masih menjabat, kemudian ketika kita mengadukan sesuatu dan malah berhasil itu Pak, ya kan? Nanti akan banyak perintangan dan yang lainnya. Tuh, kudu teh kitu pemimpin teh. Jadi kalau ada sesuatu yang bermasalah teh berhentikan dulu. Biar orang itu jadi tidak punya jabatan, kemudian orang bebas untuk mengemukakan pendapat. Anu kieu nu disebut naon? Kumadinya. Ya kan? Ada power itu menceritakan politiknya. Inilah yang dimaksud dengan demokrasi bahasa orang. Harusnya seperti itu pemimpin. Sehingga rakyat itu bebas mengutarakan karena dia sudah bukan menjadi pejabat lagi. Itu hebat Pak pemimpin. Mudah-mudahan ya orangnya, mudah-mudahan ya kita. Akhirnya cross-check kata Umar bin Khattab, ya, ajudannya atau orang-orang timnya, tim sus, ya kan, khusus disuruh untuk menyelidiki kebenaran. Apakah benar tidak? Ternyata tim khusus ini datang ke masjid Pak, Bu, yang menjadi istilah nama patokan bahasa Sunda ya kalau bahasa Indonesia sama patokan? Tolak ukurnya masjid. Jadi beliau itu datang ke masjid, kemudian menanyakan bagaimana keadaan kepemimpinan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Ternyata hampir setiap masjid yang didatangi semua mengatakan bahwa Sa'ad ini orang baik, Sa'ad ini orang yang hebat, yang pokoknya kebaikan. Tak justru kan eta hoax teh tinggal itu. Tong maka dipercaya hoax teh. Iya cross check heula. Karena ayeuna menepikeun kanya kasus ijazah palsu teh beres-beres nepikeun ka aya. Itu kan di negeri Konoha. Ya kan alhamdulillah di urang mah teu aya kan begitu. Cross check dulu. Nah ada babari atuh sebenarnya mah. Ya, mulai kasus begitu ada babari.
Cenah ijazahna palsu, tinggal kieu we, asli saya mah tah. Geus beres. Selesai. Tong jadi ribut juga ayeuna. Juga ayeuna ibu-ibu aramek geura naon? Ibu-ibu nah jadi loba pikiran si Putri jeung si Sambo ayeuna. Ya kan? Tapi ada hukuman ngan ukur 8 tahun si Eliezer 13 amek-amekan kasalakina amek teu balik jeung kumaha cek sareuna teh kan. Begitu entong urang mah teu kedah riweuh ya kan? Kan ada aya bagian termasuk maaf ya mumpung saya emut ya. Maaf kebetulan saya juga masuk ke grup nih amar ma'ruf nahi munkar saja saya ya. Ya, karena kewajiban saya. Pak Ustadz aduh hoyong komentar ya kan tapi menghadapi ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah yang lebih senior. Saya harap mudah-mudahan nih ke depan mah kalau bisa di grup khususnya. Kalau ibu bapak suka terhadap satu pasangan udah eta we fokus kadinya. Jangan menjelekan yang lain. Ya, bisi naon kita terkena naon? Terkena gibah dan fitnah. Bisa hanya jadi aki-aki jeung nini panjang ieu kan begitu ya teh maksudnya. Jangan ya. Jadi saya harap mudah-mudahan kalau ini yang baik-baik saja. Misalkan ibu mencalonkan seseorang si anu, ya misalkan ini baik dari segi ininya. Jangan menjatuhkan yang lain, memburukan menjadikan yang lain karena kita tidak tahu informasi yang lain. Keun we da teu kudu dicaritakeun ge, tidak usah diumbar ge, geus nyaraho da ieu mah sudah menjadi apa rahasia umum. Kartosnya. Jadi insyaallah mudah-mudahan di grup kita Firdaus ya kan? Kita mah mudah-mudahan dibersihkan dari naon? Kita kan? Dari postingan-postingan yang iya dan yang lain, ya kan? Dan saya harap maaf, sekarang itu kan memang begitu tanda-tanda akhir zaman itu, informasi itu begitu cepat menyebar dan berseliweran tanpa ada naon? Nah iya, tanpa ada saringan dan yang lain. Kadang-kadang berita tahun berapa diupload lagi sekarang dan yang lainnya. Ini hati-hati makanya, bijak dan yang lain ya. Saya harap mudah-mudahan di grup Firdaus mah anu eta we, anu harning, anu garna geus karolot mah. Isuk-isuk teh posting teh bala-bala jeung kopi. Ya kan? Begitu ya ada tehnya. Tapi ibu-ibu mah eta teh geuning. Anu eta teh anu ustadzah teh. Ya, ibu-ibu mau posting nate kuduna gitu. Anu cek ustadzah nate ke jamaah nate geuningan. Ibu-ibu gitu kan. Kalau suami mau poligami, silahkan cenah geuningnya. Eta alus postingan teh ta. Kita harus ridho menghadapinya. Dibejakeun geus gitu. Efek mustamina ngomong gitu geuningnya. Ya, Bu Ustadzah alhamdulillah kalau Bu Ustadzah udah seperti itu mah. Kebetulan saya mau curhat. Saya itu sudah 2 bulan ya ditikah oleh suami ustadzah gobrang ustadzah nanti ngagoler gini lu gitu postingan banyak teguruna nanti ceritakan politik dari di orang karena kita bukan apa bukan pakarnya bukan pakarnya kedua kita tidak tahu kejelasannya ketiganya akan merusak hati tatanan kita nggak saya kudu ceritakan dasar abdi oke sebenarnya mah ya kan saya itu kalau menyaksikan kayak itu kan suka ada juga kan di YouTube-nya sidang model eta jasa palsu dan yang lain kadang sok greget ya Allah ini saksi tidak berkompeten ini saksi bagaimana palingan dina hadis mah saksi palsu itu dosa besar karena berat ini kan ulama cek paripos atau orang yang menguak kebenaran berapa lama dia sudah di penjara bahkan katanya di penjaranya di bawah tanah dia dijauhkan dari istri dan anaknya. Saya jadi ingat Pak saya membaca kitab Al-Azhar nanti Bapak-bapak baca kitab tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Buya Hamka teh mun bahasa orang Pak sakit hati yang begitu besar luar biasa. Orang tidak punya salah, tidak punya dosa, dia dijauhkan dari istri dan anaknya. Kurang lebih 2 tahun ya beliau itu terkurung di penjara dengan keadaan yang luar biasa. Tapi ingat, ada hikmah di balik itu kan? Salah satu di antaranya kan, beliau mengarang kitab Al-Azhar sampai selesai. Tuh, Buya Hamka di penjara teh nyieun buku. Ya. Kok urang ada beda setting. Nah kembali lagi gitu ya. Mudah-mudahan grup Firdaus papan ge Firdaus ya. Urang ieu we mengarah pisur surga. Firdaus mah pisur surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Bidadari ge sabaraha hiji? 70 Pak Haji. Oh, ningali semangat Pak Haji ge 70. Ya, oke, kembali lagi ke fokus tadi. Jadi sekali lagi ya, kakek tua ini kenapa terjadi seperti itu pada dirinya? Ya, karena tadi ketika Umar tadi teh belusukan aya namanya semua orang tinggal di masjid yang menjadi tolak ukur kebenarannya baheula jadi lain di tempat lain di masjid. Bagaimana komentar orang-orang masjid? Kenapa? Karena orang-orang masjid mah jalujur, orang masjid mah berbicara apa adanya. Tapi nah ayeuna masjidnya jadi dicuriganya yang ngot panjang
salana cingkrang. Pak Haji, kamu jenggotna bodas kieu mah lah teroris tingkat tinggi, Pak Haji. Ya. Ampura bisa. Ya, kenapa kanya? Justru kan di masjid itu kan tinggali orang-orang baik semua, lihat disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Bahkan tinggal disebutkan kata dina eta dina innama ya'muru masajidallahi man amana billah, ya. Tiada lain orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang baik-baik, orang musaroleh bukan masjid mah. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, idza ra'aita, apabila engkau melihat, ya kan, orang yang ya'tadul masjid, membiasakan diri datang ke masjid, fashhadu lahu bi anna lahu al-bil iman, saksikan bahwa orang itu ada keimanan dalam dirinya. Tuh, tidak mungkin datang ke masjid zaman nu teu iman mah, wah mungkin ke masjid mah zaman nu arima, nu teu iman mah datang ke masjid ge jauh leungit ampli jeung jam dingding. Kan begitu, jeung senal deh, ya kan? Seperti itu. Hanya orang-orang beriman di masjid, ya kan? Seperti itu, ya. Maka orang-orang baik semua, ya kan? Bahkan aya di majelis ini Pak, lamun maca tentang keutamaan majelis luar biasa. Bukan hanya yang hadir di majelis yang akan mendatangkan kebaikan, yang diberikan kebaikan. Orang yang hanya nongkrong saja itu mendapatkan kebaikan. Hebat tinggal mata taya majelis taklim. Makanya nu da deukeut masjid teh kudu mah arato aya pangajian teh. Lain garaneng ku adzan, nya kan? Ku di Firdaus mah naon atuh da adzan ge ngeunaheun. Nya, tuh tadi adzan ge ngeunaheun coba budak orang imam ngeunaheun. Itu jika model di lembur teh aja jabat tajung jabat ada aki-aki kan alah karena hati teh gitu kan celengkeung teh subuh teh salat aduh eta teh pan begitu ngadenge kitu juga tita sare deui goler kan begitu ya Firdaus mah tuh tinggal di sound system genaheun gitu kan imam gareunaheun ya kan diuji segala rupana gitu kan kan di lembur mah jabat lampu pijar begitu ki-aki ngecape nu tadi beurangna macul atuh salat maghrib ghairil maghdubi bialaihim wala bedo tangis kitu tah sorana ngampe bae kitu sarua aja nu ngaminkeun ge da sarua kolot jadi atuh lebih parah ya teh ditinggali badak ya urang anu ada sekitar masjid ditinggali hadisna luar biasanya kan. Innalillahi malaikat. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat, yang mana malaikat itu senantiasa menurut menghubung, Pak bahasa Sunda apa ya? Berkeliling mencari di mana ada majelis taklim. Maka ketika sudah didapati ada majelis taklim, orang-orang berzikir di dalamnya, orang-orang membaca ayat suci Al-Qur'an, mau ada orang kieu ya ayat taklim. Maka satu dan yang lainnya para malaikat itu saling menyeru, "Halumu ila hajatikum." Sini datang kemari, apa yang engkau cari sekarang sudah ada. Tah orang-orang seperti ini. Itu. Kemudian apa yang terjadi? Malaikat kan mendoakan kan? Orang yang ada di majelis itu. Allahumma gfir lahum. Ya Allah ampuni orang itu dosa-dosanya. Ya Allah, Allahumma arhamhum. Berikan rahmat orang-orang yang ada di majelis tersebut. Tinggal didoakan ku malaikat. Padahal didoakan nama kerja. Bisa dijuruk ya. Tapi tetap didoakan ku malaikat. Nah, bahkan eta tingali kan malaikat nanti setor ke sana dan Allah Maha tahu. Malaikat itu mengatakan gitu, ya Allah telah didapati orang-orang berada di majelis taklim, tapi di antara mereka ada orang yang selain mereka, maksudnya apa? Tidak niat untuk ngaji mereka mah. Jika kieu Pak, keur ada pengajian, kemudian ada tukang dagang duduk di teras ngiuhan, kata niat erek ngaji. Tapi hebat tingali. Kalau rahmat Allah, orang yang datang yang berada di sekeliling majelis taklim itu meskipun tidak niat untuk itu, dia mendapatkan keberkahannya, diampuni dosa dan berikan rahmat. Tinggal hebatnya majelis taklim teh kan gitu Pak mata, ya kan?